kita sudah berada di masjid. Nah, demikian yang kami sampaikan. Tunggu dulu sebentar, Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, tak kau dimakan. Ada. Mana baby? Jam 2 semalam mereka tiba. Tadi yang keinginan baru tiba tadi. Anwar pada capek kayaknya nih. Masak terus dari kemarin. Hari ini libur dia. Libur. Hari ini libur dia. Capeknya nikmat, Ustaz. Alhamdulillah. Memberikan makan kepada kaum mukminin, muhajirin. Apa langsung? Memberi makan ke ini muhajirin. Dia nggak punya TV antum aja. Kalau dianggap sudah langsung masuk.
Ini tuh standar dingin Ustaz, betul. Siap. Ini baru datang ya. Ibarat mandi ya. Iya, mereka mandi. Siap-siap. Saya baru tadi pagi mereka. Ngopi, apa nih? Sendiri ngopi ya, nggak ada kawan. Ada kawan. Udah kopinya tadi kan duluan. Ya, di atas ada. Anwar kopi gede banget. Kopinya pakai itu, botol langsung. Gede banget. Dia makan satu panci tuh. Sesepuh. Iya, Pak. Halal pun lumayan banyak ya, insya Allah ya. Di Hong Kong masih agak sulit. Di Eropa pun sekarang halal food lagi diminat-minatnya. Karena secara trik marketing pun kan dia bisa menargetkan muslim dan non muslim. Sedangkan kalau tidak halal cuma non muslim aja yang datang. Dan kata kawan-kawan pengusaha itu, halal food orang kafir ini lebih komit daripada orang kita Indonesia. Betul jujur memang. Ada kawan kita kan melakukan riset di Australia, proses penyembelihan betul-betul muslim. Sedangkan di Indonesia kadang label halal yang dari MUI itu hanya di pertama kalinya aja, setelah itu nggak dicek lagi. Kalau mereka ada badannya Sama kalau ketat sekali di sini juga. kebersihannya. Apa namanya? Kaidah-kaidahnya syariat Islam ini diterapkan di negeri kafir. Orang-orang kafir juga yang terapkan. Kalau kita yang paling bagus ya Malaysia. Malaysia itu kan jualan kuliner itu ada grade A, grade B, grade C. Ada nilainya memang. Terus ada razia dari Satpol PP khusus razia makanan. Higienisnya, tempatnya misalkan trotoar kan, memang boleh diatur tapi ada aturannya. Tapi kalau di Malaysia agak aman. Di Indonesia misalkan jualan pecel lele, untuk mencuci ratusan piring hanya dengan air satu ember kecil. Kan? Hah? Bakso juga. Bakso juga. Itu contohnya di Indonesia. Bayangkan di Jakarta kan nggak ada pet di situ. Air satu ember segini itu nyuci seluruh piring. 200 lebih piring tuh mungkin. 200 piring, 200 gelas, 200 sendok. Gimana? Tapi sehat ya. Tawakal orang Indonesia kuat. Dikit pagi petangnya kuat. Istiqomah. Istiqomah di jalan Di trotoar. Malaysia kan idenya pun jelas kan, regulasinya. Kalau idenya menunya ini nggak bisa jualan nih. Kita jualan resto sekaligus jualan rokok di kasirnya. Iya. Jualan madu lagi, herbal lagi di kasir. Di Malaysia kan nggak bisa. Nah, salah satu Regulasinya jelas. salah satu sukanya orang Jepang, Ustaz, orang Indonesia ini karena orang Indonesia ini multi talent dia, Ustaz. Orang Jepang itu disuruh ngerjain satu doang gitu aja. Kalau Indonesia dia ya itu Iya. bisa nyetrika, bisa bisa ngelipat, bisa ngejemur, bisa mencuci. Multi talent dia. Ahli olah ya. Keuangan negara pun ahli diolahnya. Atau mungkin sudah turunnya istilahnya karena kan Ya pastilah segala sesuatu terjadi dengan takdir kan. enggak, artinya kan Allah kan menciptakan berpasang-pasangan, ada hak dan batil. Andai kata orang itu seperti Malaysia gitu kan, berarti yang batil nggak ada gitu dan nggak bisa dilihat. Betul. Hanya ada suatu ketetapan aja lah, yang haknya di Malaysia, yang batilnya di Indonesia. Kalau dibalik kan nggak mungkin. Yang jelas harus ada gitu strategi biar ekosistemnya balance gitu. Terus Supaya kayak
Yaman, misalnya Yaman kan negara perang ya. Nggak ada parkir liar. Parkir liar terparah di dunia cuma di Indonesia. India kan carut marut negaranya. Nggak ada parkir liar kayak di Indonesia. Parkir liar di Indonesia kita pindah dari Indomaret, begitu masuk nggak jadi belanja karena nggak ada barang yang kita carikan, keluar udah kena parkir. Pindah ke Alfamart di samping kena parkir, memang tukang parkir yang di Alfamart. Pindah ke sebelahnya lagi kena parkir lagi. Dan nggak jelas kemana uang itu. Negara luar nggak ada, Vietnam, Thailand yang banyak gangsternya kan. Medan lagi gawat-gawatnya ini sekarang. Jadi parkir itu wajib barcode dari wali kota. Dia bayar per tahun langsung berapa ratus ribu gitu itu setahun. Kalau nggak ada barcode itu nggak bisa parkir. Nah orang yang datang ke Medan dari Aceh, dari luar Medan jadi bingung, nggak boleh parkir. Jadi gimana soalnya nggak tahu pak, katanya kami perintah. Dan lebih parahnya lagi ketika kita parkir udah ada barcode dan kita udah bayar. Parkir liar ini nggak mau tahu dia walaupun udah ada barcode tetap dibayar karena di sini kami yang jaga, bukan pemerintah yang jaga. Ini lagi ribut ini di Medan, lagi heboh. Itu tadi sistemnya itu belum dibuat oleh negara atau wali kota buat sistem tapi di atasnya belum. Jadi kalau negara-negara tersistem semua ya, satu aturan dari pusat sampai ke daerah. Kemudian solusinya, medianya disediakan semuanya. Medan gitu dulu. Misalkan kita di sini, antum di sini parkir mahal, tapi fasilitas kendaraan umum diperbanyakkan, dipermudahkan ya. Kita di sana naik busway macet juga karena jalur busway dipakai sama naik motor sama orang. Jalur busway dipakai mobil pribadi, dipakai oleh itu. Tapi terkadang hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Tapi kan Allah Maha Hikmah menciptakan sesuatu kan ada sebabnya, karena memang masyarakat kita cocoknya kayak gitu. Ya karakter masyarakat kita belum cocok dapat negara yang disiplin. Bayangkan kalau di Indonesia dibuat aturan seperti di sini, setiap orang yang bertato sulit mendapatkan pekerjaan, pasti demo. Orang yang bertato nggak bisa masuk pemandian umum, demo. Pemakai narkoba aja gak dipecar kan dari ASN. Makanya kita jangan menyalahkan kenapa dapat presiden, pemimpin. Ya memang masyarakat, mayoritas masyarakat begitu. Kan hadisnya jelas ya. Pemimpin kalian sebagaimana kondisi kalian. Kita dari SD aja orang tua kita udah ngajarin kita dusta. Umurnya belum cukup dipaksakan. Akte kelahirannya diubah biar mudah masuk SD. Biar cukup umurnya. Itu orang tua kita loh. Terus guru-guru sekarang pendusta semua, SD, SMP, SMA. Semua muridnya dikasih kisi-kisi jawabannya dan lulus. Itu semua itu udah aturan. Dan udah diwanti-wanti setiap ujian oleh kepala sekolah. Jangan sampai ada siswa kita yang nggak lulus. Ketika tempat ujiannya itu diacak, jadi jauh hari sebelum ini kisi-kisi jawaban dibocorkan oleh para guru kepada siswa-siswa. Karena kalau ada siswa nggak lulus, nama baik sekolah dipertaruhkan. Iya. Jadi gimana mau cerdas? Di SMP juga gitu, di SMA juga begitu. Kampus lebih parah lagi. Cerdas juga Ustaz, tapi cerdasnya yang kedustaan. Uang, makanya banyak malpraktek dokter. Dan sebagian memang nggak layak diluluskan karena dia anak jenderal, anak orang kaya, anak anggota dewan. Sini dong, ke belakang sini dong. Maju-maju. Rapat-rapat. Ya, soft terbaik laki-laki yang paling depan ya. Kalau untuk wanita paling belakang. Mudah-mudahan tersinggung. Pakai ini. Udah kotornya kalau dia tuh ke lantai 2. Udah lanjut kita. Apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini dalam keadaan kita merasa aman, sehat walafiat, dan tercukupi kebutuhan pokok kita di hari ini. Dan Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman, tidak khawatir akan diculik, tidak takut akan dibunuh, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, tidak sedang diserang kanker, kanker ataukah yang lainnya. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Karena sungguh banyak di selain tempat kita dari saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih bertakwa kepada Allah dan lebih dekat dengan Allah Jalla wa'ala, tetapi mereka memasuki waktu pagi mereka dengan tanpa tiga nikmat ini. Mereka memasuki waktu pagi dalam keadaan ketakutan akan ditembak, diculik, dibombardir oleh saudara-saudaranya kera-kera dan al-khanazir di Palestina. Mereka memasuki waktu pagi dalam keadaan sebagian mereka sudah kehilangan tangannya, kehilangan kakinya, kehilangan matanya, berlumuran darah ataukah yang lainnya. Dan sebagian yang lainnya mereka memasuki waktu pagi dalam keadaan tidak memiliki makanan pokok yang masuk ke dalam perutnya. Jangankan untuk hari itu keseluruhan, di pagi hari waktu tersebut, di pagi hari yang mereka berada di dalamnya saja mereka tidak memilikinya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman, tidak khawatir akan diculik, dibunuh, ditangkap, mu'afan fi jasadih, sehat tubuhnya, wa indahu quti yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Dan insya Allah rata-rata dari kita tidak hanya memiliki makanan pokok yang mencukupi hari ini saja, bahkan mungkin sebagian kita punya saldo yang akan mencukupi kebutuhan makanan pokoknya untuk beberapa puluh tahun ke depan. Oleh karenanya tidak salah kenapa di dalam surat Ar-Rahman berulang kali Allah mengutarakan kepada kita firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena sesungguhnya kita tidak kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, akan tetapi kita terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala dan jarang melihat kepada orang-orang yang jauh di bawah kita. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
melihatlah kalian kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Jalla wa'ala yang telah ada pada kalian. Dan tentunya sebesar-besar nikmat bagi kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat adalah nikmat agama. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'ti din illa man yuhibb. Karena nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, nikmat beribadah dengan sunnah bukan dengan bid'ah dan hawa nafsu, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan tidak jauh darinya, tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka sekali lagi ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca 3 perkara penting yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah dan dia realisasikan. Yaitu yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa perintah dan larangan yang harus kita tunaikan. Tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya pasti akan masuk syurga. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia pasti akan masuk neraka. Kemudian beliau membawakan dalil untuk hal ini dari surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16. Yang kedua, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah ridha dengan dosa syirik. Allah tidak pernah ridha disekutukan dengan siapapun. Tidak dengan malaikat terdekat di sisinya dan tidak juga dengan nabi yang diutus olehnya, apalagi dengan selainnya. Kemudian beliau membawakan ayat dari surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seseorang, kepada siapapun bersamaan doanya kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya, di sini Allah menyebutkan masjid. Apakah berarti kalau di luar masjid boleh memalingkan doa atau ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala? Tidak. Kenapa? Lalu kenapa Allah sebutkan masjid secara khusus? Kemudian Anda sebutkan ini alasannya. Baitullah. Ya, kenapa Allah sebutkan masjid? Kenapa harus di masjid? Berarti apakah selain di masjid kita boleh beribadah atau berdoa kepada selain Allah? Ahsan. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan pembahasan ini, Allah sebutkan masjid secara khusus karena di masjid ini berkumpul seluruh bentuk doa. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, doa ada 2 macam. Yang pertama apa? Doaul masalah. Yang kedua, doaul ibadah. Doaul masalah adalah dengan memohon dan meminta secara tersurat kepada Allah dengan lisan kita. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikan aku syurga dan seterusnya. Yang kedua adalah doaul ibadah. Doa dengan bentuk ibadah. Ruku, sujud, baca Al-Quran dan yang lainnya. Dan karena setiap orang yang beribadah pasti di hatinya ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala yang disebut dengan roja. Dan roja itu bagian dari at-talab, dan at-talab itulah doa. Nah, kedua-dua doa ini berada di dalam masjid. Nah, kedua-dua doa ini ada di dalam masjid, dilakukan di dalam masjid. Maka Allah sebutkan di dalam masjid secara khusus. Sehingga penyebutan masjid di sini bukan berarti kalau di luar masjid dia boleh memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Itu kaidahnya. Suatu hukum itu berporos pada ilatnya. Kalau ilatnya sama, maka hukumnya pun sama. Kenapa Allah melarang kita memalingkan doa kepada selainnya? Karena doa itu adalah ibadah. Berarti alasannya karena ibadah. Karena ibadah murninya haknya Allah. Berarti setiap ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama.
Baik, yang ketiga adalah beliau menyebutkan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, maka ada suatu prinsip yang wajib ia realisasikan, yaitu dia tidak boleh bermualat kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut kerabat terdekatnya. Kemudian beliau membawa ayat ke-22 dari surat Al-Mujadilah, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu secara global dan ringkas kenapa Allah Jalla wa Ala melarang kita bermualat kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia kerabat terdekat kita. Dan apakah akidah ini merupakan sumber radikalisme dan terorisme? Maka ini juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun di sini ada faedah penting yang ana lihat penting untuk ana bacakan kepada antum dari Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia sebelumnya, dan beliau dari anak cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, salah satu ulama kita yang dikenal dengan keilmuan yang begitu mapan dan terkhusus dalam masalah tauhid dan akidah. Beliau di sini menerangkan, ana bacakan ya, fa asluddin anna man dakhala fi la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhihi al-kalimata wa ma dallat alaihi min at-tauhid wa yuhibbu ahlaha. Merupakan landasan agama ini adalah barang siapa yang telah masuk ke dalam la ilaha illallah, mengucapkannya dengan mengetahui maknanya dan konsekuensinya, maka dia harus mencintai kalimat ini, la ilaha illallah. Nah, wa ma dallat alaihi min at-tauhid, dan dia harus mencintai tauhid yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini. Yang ketiga kata beliau, wa yuhibbu ahlaha, dan mencintai ahli la ilaha illallah, ini kaum muslimin yang mengucapnya. Nah, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya serta menjalankan konsekuensinya. Yang berikutnya kata beliau, wa yubghidhu syirka al-munaqidha li hadhihi al-kalimah wa yubghidha ahlaha, dan dia wajib membenci kesyirikan karena syirik adalah pembatal kalimat ini. Bagaimana mungkin seorang yang dikatakan cinta salat tapi di waktu yang sama dia mencintai pembatal salat? Ya, dia salat tapi dia enggak gubris. Ya, dalam salatnya tersebut telah melakukan pembatalnya, ya, atau ada orang yang melakukan pembatal salat, dia biarkan begitu saja, dia tidak menyuruhnya kembali untuk mengulangi salat dan wudunya. Sekarang pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, apakah orang yang salat dalam keadaan dia telah melakukan pembatal salat, kita akan diam saja? Ataukah kita akan memperingatkan dia, Anda sudah melakukan pembatal salat, ya, ulangi salat Anda dan sebagainya. Nah, syirik adalah pembatal kalimat ini. Maka kita harus membenci kesyirikan karena syirik penghancur dan pembatal kalimat ini, membatal keislaman. Wa yubghidhu ahlaha, dan dia harus membenci pelakunya. Nah, di sini ada dua kalimat yang terkadang tersamarkan bagi sebagian penuntut ilmu sekalipun. Padahal itu kalimat bisa menjerumuskan seseorang ke dalam akidah murjiah. Sebagian orang mengatakan kita enggak membenci pelakunya, pelaku syirik, pelaku bidah, pelaku maksiat, tetapi yang kita benci perbuatannya. Nah, perbuatan itu apa? Mana warna apa dia, bentuknya apa? Mana zina, syirik, warna apa dia? Abstrak. Sesuatu yang abstrak bagaimana dibenci? Nah, sejatinya tidak ada yang dia benci. Apakah yang masuk ke dalam neraka itu kesyirikan, bukan pelakunya? Apakah yang masuk ke dalam neraka itu musik, bukan pelakunya? Apakah yang masuk ke dalam neraka dan diadab di neraka adalah bid'ah, bukan pelakunya? Ini terkadang masih terucapkan oleh sebagian penuntut ilmu agama, bahkan sebagian pengajar akidah sekalipun. Dan ini ucapan yang cukup fatal. Alias tidak ada yang masuk neraka berarti. Ya. Alias tidak ada yang dibenci. Bid'ah, salah apa bid'ah itu? Faqolain bukan bid'ah itu. Al-mukallaf itu cuma dua, jin dan manusia. Dari kalangan manusia yang diangkat pena dari mereka adalah orang gila, anak kecil yang belum baligh,
dan orang anak kecil yang belum balik, orang gila dan orang yang tidur sampai bangun. Nah, hanya ini yang diangkat pena. Hanya 3 orang ini diangkat pena pena yang mencatat amalan dari mereka. Mukallaf adalah tsaqalain, jin dan manusia. Bid'ah, syirik, ini adalah perbuatan, bukan mukallaf. Kalau ada yang mengatakan kita tidak membenci pelaku zina tersebut, tetapi yang kita benci zinanya. Zina itu berbentuk apa, akhi? Mukallafkah dia? Tsaqalainkah dia? Ya? Apakah zina yang akan masuk neraka ataukah pelakunya? Nah, ini ucapan yang sangat berbahaya, jemaah. Dan biasanya yang mengucapkan ini adalah yang tidak fokus dengan pelajaran-pelajaran akidah. Nah, dan tidak memiliki pendidikan akidah yang bagus, dan kalau bahasa penuntut ilmu yang taksiliyah. Dan terkadang sebagian penceramah mengucapkan kalimat seperti inilah intisari akidah Murji'ah. Kita tidak membenci yang pelaku syiriknya, pelaku bid'ahnya, pelaku zina, pelaku khamr, tapi yang kita benci perbuatannya. Ya, kalau perbuatan itu kan abstrak. Bagaimana membenci sesuatu yang abstrak? Sesuatu yang abstrak dibenci, sesuatu yang abstrak dimasukkan ke dalam neraka. Bid'ah itu mukallaf, apakah dia jin atau manusia? Yang masuk ke dalam neraka hanyalah jin dan manusia. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhkan neraka jahannam itu dengan kalangan jin dan kalangan manusia. Yang dibenci adalah pelakunya. Hanya saja seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kebencian itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak adalah seperti orang kafir. Kalau mukmin, seperti yang dikatakan, dia dicintai sekadar keimanannya dan dia harus dibenci dengan sekadar maksiat yang ia lakukan dan dia belum bertobat darinya. Di waktu yang sama kita mencintainya karena kadar keimanan yang ada pada dirinya, dan di waktu yang sama kalau dia melakukan maksiat, kita harus membencinya sekadar maksiat yang ia lakukan. Karena kalau kita kata, oh kita nggak membenci dia melakukan, tapi kita membenci zinanya. Coba Anda pisahkan zina dengan dia. Mana bentuk zina yang harus kita benci? Berarti nggak nyambung. Itulah akidah Murji'ah. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akidah Murji'ah. Bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Seberapapun maksiat yang dia lakukan, imannya itu tetap tidak akan hancur. Inilah paham liberal yang terkadang masuk di kalangan penuntut ilmu agama. Bahkan terkadang terucap dia dari mulut, keluar dari mulut sebagian khatib di atas mimbar-mimbar Jumat dan di meja-meja kajian. Ini menerangkan kepada kita bahwa belajar akidah itu tidak cukup dengan kajian-kajian umum. Harus ada taksil, ya, dari seorang guru yang memang telah belajar akidah kepada guru-guru yang selamat akidahnya sebelumnya, kepada para ulama dan yang tidak diragukan ilmu. Jazakallahu khairan. Banyak banget minumnya. 1, 2, 3 kopi. Masya Allah, teman-teman Jepang dermawan banget. Bismillah. Maka kata beliau, fa kalimatul wala wal bara hiya ma'na al muwalat wal mu'adat wa hiya bi ma'na al hub wal bughd. Maka kalimat al wala wal bara artinya adalah cinta dan benci karena Allah Jalla wa Ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata beliau, idza ahabba al-qalbu asy-syirka sara muwaliyan li syirk. Al-muwalat artinya cinta, al-bara artinya benci. Dan cinta tempatnya di mana? Di hati. Nah, benci juga demikian, di hati. Dan ketika seseorang bisa membenci kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, ini adalah hidayah dari Allah jemaah. Coba antum buka surat Al-Hujurat. Di sana Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Ayat keberapa? Cari sendiri, jangan terlalu manja untuk ilmu. Karena memang ustadznya nggak hafal nomor ayatnya. Itu cara menutup lemahnya hafalannya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Dialah Allah yang telah membuat kalian benci kepada kekufuran, kufra ya, karraha ilaikumul kufra wal fusuq, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka yang membenci ini rasyidun, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kata Syekh di sini, idza ahabbal qalbu syirka sara muwaliyan li syirk. Apabila hati seseorang mencintai kesyirikan, maka dia telah bermualat kepada kesyirikan. Yang kedua, wa idza ahabbal qalbu ahla syirki sara muwaliyan li ahli syirk. Apabila hatinya telah mencintai pelaku syirik, maka dia telah bermualat kepada pelaku syirik. Kadzalika idza ahabbal qalbul imana sara muwaliyan lil iman. Demikian juga apabila hati ini mencintai iman, berarti dia telah bermualat kepada iman. Wa idza ahabbal qalbullaha subhanahu wa ta'ala sara muwaliyan lillah. Apabila hati ini mencintai Allah, berarti dia telah bermualat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa idza ahabbal qalbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sara waliyan wa muwaliyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila hatinya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah walinya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah bermualat kepada beliau. Wa idza ahabbal qalbu al-mu'minina sara muwaliyan lahum wa waliyan lil mu'minin. Dan apabila hatinya itu mencintai orang-orang mukmin, maka dia telah mencintai, bermualat kepada mereka, dan dia adalah walinya kaum mukminin. Inilah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-55 dan 56, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Tidaklah wali kalian kecuali Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Inilah wali kalian. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang yuqimuna shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang ruku'. Dan barang siapa yang bermualat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, mereka lah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah itu selalu menang, tidak pernah terkalahkan. Kemudian rincian al-muwalat kepada orang kafir. Rincian yang berikut ini sangat penting untuk kita pahami, dan dengan memahami rincian yang berikut ini dengan pemahaman yang benar, insyaallah ta'ala seseorang akan terselamatkan dari paham khawarij dan neonya khawarij dalam bab al-wala wal bara, dan juga akan terselamatkan dari kelompok yang mufarritah, yang gulu tetapi golongan kiri. Ya, gulu itu ada golongan kanan, ada golongan kiri. Gulu dengan ekstrem, ada yang gulu dengan bermudah-mudahan. Ya. Di sebelah kanan ada khawarij, di sebelah kiri ada murji'ah. Ya, ada murji'ah. Dan wa khairul umur awsatuha, dan umat terbaik adalah umat yang pertengahan, sebagaimana Islam adalah umat yang pertengahan antara dua kelompok yang ghulu, Yahudi, ghulu di dalam bermudah-mudahan, dan ghulunya kaum Nasara yang ekstrem, berlebihan dalam beribadah, sehingga ibtada'uha, melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak Allah Jalla wa Ala wajibkan kepada mereka. Demikian juga ahli sunnati wal jamaah, marka pertengahan di antara al-firaq, dari 72 al-firaq yang Nabi SAW sebutkan, berada di pertengahan, dan mereka tidak akan bisa berada di pertengahan di antara al-firaq yang ada kecuali dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW dengan pemahaman mereka, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Nah, kata beliau, amma hukmul muwalah, adapun hukum al-muwalat, fa inna muwalatal musyrikin wal kuffar muharramatun wa kabiratun minal kabair.
Tapi kalau antum mendengar kalimat mualat dalam bab jamak salat, dalam bab fikih, itu maksudnya berkesinambungan di situ, ya. Kan ada pembahasan apakah wajib bermualat ketika jamak salat, baik jamak takdim dan jamak takhir, ataukah mualat itu tidak wajib. Maksudnya berkesinambungan. Kita menjamak melakukan asar setelah zuhur secara langsung, ataukah boleh terpisahkan, terjedakan dengan sesuatu. Nah, di situ juga digunakan kalimat apakah boleh bermualat. Apa hukum mualat di dalam wudu? Maksudnya jeda waktu antara mencuci satu anggota wudu dan anggota wudu yang berikutnya. Yang keliru ya. Yang dikira kalau ada bab mualat ini buat baroknya mana nih? Kok cuma mualat aja yang disebutkan dalam bab wudu? Kok nggak disebutkan baroknya? Mualat di situ artinya berkesinambungan. Fa inna muwalatal musyrikin wal kuffari muharramatun wa kabiratun minal kabair. Ini yang harus kita yakini terlebih dahulu. Bahwasanya bermualat kepada pelaku kesyirikan dan orang-orang yang kafir adalah sebuah keharaman dan dosa besar. Wa qad tasilu bi sahibiha ila al-kufri wasyirk. Dan terkadang, tidak selalu ya, bermualat kepada kaum musyrikin kufar ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walihada dhabataha al-ulama bi an qalu. Oleh karena para ulama menyebutkan rincian dan detailnya. Qalu, mereka mengatakan tanqasimul muwalatu bismihal am ila qismain. Kalimat al-muwalat dengan namanya yang umum itu terbagi menjadi dua. Ini penting untuk perhatikan. Kenapa? Karena kalimat al-muwalat ini seringkali datang di dalam Al-Quran. Tidaklah antum membaca Al-Quran kecuali antum mendapatkan kalimat al-muwalat di sana. Wa may yatawallahum fa innahu minkum fa innahu minhum, ya kan? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, ya, dan seterusnya. Yang pertama, kalimat al-muwalat yang datang dalam Al-Quran As-Sunnah dengan makna at-tawalli, dengan bahasa at-tawalli, seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 51. At-tawalli, ya, seperti pada ayat ke-51 dari surat Al-Maidah. Ini tidak ada di kitab itu. Ini tambahan dari Ana. Jangan antum buka-buka mata, nggak akan dapat. Ini catatan tambahan, penting ya. Dengan kata at-tawalli, contohnya di ayat ke-51 dari surat Al-Maidah. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang melakukan tawalli, memberikan tawalli, al-muwalat kepada orang-orang kafir dari kalian, maka dia dari mereka. Maka tawalli di sini maknanya adalah mahabbatus syirki wa ahli syirk. Dia mencintai kesyirikan dan pelaku syirik. Dan telah kita sebutkan tadi, cinta adalah amalan hati. Nah, makna dia bertawalli kepada mereka adalah mencintai mereka dan kesyirikannya, mencintai kekufuran dan pelaku kekufuran. Atau kata beliau, memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin dengan tujuan bukan karena terpaksa ataukah yang lain. Tujuannya memang zuhur al-kufri alal Islam. Dia ingin kekufuran itu lebih tersebar, lebih tinggi daripada Islam. Ini yang disebut dengan tawalli, dan ini kufrun akbar. Ini kekufuran besar yang membatalkan Islam seseorang. Wa idza kana min muslim fahuwa riddah. Kalau yang melakukan yang seorang muslim, maka dia telah murtad. Kapan itu? Muwalat dengan makna dia mencintai kesyirikan, pelakunya mencintai kekufuran dan pelakunya dari hatinya. Cinta bukan cinta manusiawi, bukan cinta yang lumrah manusiawi antara anak dengan seorang ayah, ya. Dia mencintai kekufuran dan pelakunya, mencintai kesyirikan dan pelakunya. Bahkan dia rela membantu orang kafir untuk memerangi kaum mukminin dengan tujuan agar kekufuran dan kesyirikan itu lebih tersebar daripada keimanan dan orang-orang yang beriman. Bukan karena unsur politik, bukan karena tekanan dan sebagainya. Ini makna al-muwalat yang ada pada ayat ke-51 dari surat Al-Maidah. Al-qismu tsani, muwalat yang kedua adalah al-muwalat 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 yang kedua
wal muwalat al muharramah min jinsi mahabbatil musyrikin wal kuffar li ajli dunyahum la li ajli qarabatihim aw li nahwi dhalik. Mualat yang dia berikan kepada orang kafir berbentuk cinta kepada mereka, tetapi bukan karena kesyirikan dan kekufuran mereka, tetapi karena kecintaan karena dunia dan kerabatan ataukah faktor yang lainnya. Ini termasuk mualat yang muharramah. Tetapi ketentuannya, kata Syekh, wadhabituha, ketentuannya, batasannya adalah antakuna mahabbatu ahli syirki li ajli dunya wa la yakunu ma'aha nusrah li'annahu idha kana ma'aha nusratun ala muslim biqasdi zuhuri syirki ala al-islami sara tawalliyan. Dengan syarat cintanya dia kepada pelaku kekufuran, pelaku kesyirikan tersebut hanya karena dunia. Yang kedua, tidak disertai pertolongan kepada mereka untuk memerangi dan membantai kaum muslimin dengan niat agar kesyirikan lebih menang, lebih tersebar daripada keislaman. Karena kapan pertolongan seorang muslim kepada orang kafir dengan niat dan tujuan agar syirik lebih tersebar daripada Islam, maka dia sudah melakukan tawalli al-muwalat seperti di dalam ayat ke-51 dari surat Al-Maidah tadi, yang merupakan dosa yang membatalkan Islam. Kemudian kata beliau, fa in ahabbal musyrika wal kafir li dunya wa sara ma'ahu naw'un muwalatin li ajli dunya fa hadha muharramatun wa ma'siyatun wa laysa kufra. Tetapi jika dia mencintai musyrik, orang kafir karena dunianya, nah ini bagian dari mualat, tetapi karena dunia, maka mualat yang seperti ini hukumnya haram, maksiat, bukan pembatal Islam, bukan sebuah kekufuran, tetapi tetap itu perbuatan yang haram. Dalilnya apa? Dalilnya ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama dari surat Al-Mumtahanah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, orang-orang kafir, sebagai wali-wali kalian yang kalian berikan cinta kepada mereka. Sampai ngefan, sampai memakai nomor bajunya, nama bajunya, ya, menjadi followernya, ya. Saking ngefannya sebagian mereka minta selfie dengannya, subhanallah. Hati-hati ini jamaah. Yang sampai istri dan anak-anak antum ngefan kepada orang-orang kafir melalui media-media sosialnya. Dan ingat hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan orang yang dia ngefan kepadanya. Ya. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini peringatan keras kepada siapa saja yang mencintai orang-orang kafir dan orang-orang fasik, yang menjadi fan-nya mereka. Dia harus siap-siap untuk dibangkitkan dengan mereka pada hari kiamat. Cek lagi IG antum, siapa saja yang antum ikuti, ya, yang sampai antum menjadi fan orang-orang kafir, fan orang-orang fasik. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kalau dai berkata, nggak usah atur-atur saya, kita bilang ini kehidupan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mengatur kita, karena memang kita hidup di dunianya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita. Segala sesuatu yang kita miliki saat itu semuanya Allah yang memberikannya, dan Allah berikan aturan ini aturannya. Kalau kita melanggarnya, maka harus siap menerima balasannya dari Sang Pencipta kita. Nah, yang ingin dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan pemain bola hebat yang kafir, ya silakan, masih tetap ngefan kepadanya. Bahkan sebagian orang udah ngaji loh, ketika ngegol main bola selebrasinya mengikuti pemain bola yang kafir, udah ngaji, udah sunnah berjenggot, habis ngegol loncat, saking ngefannya. Bahkan ada yang bertengkar di kolom-kolom komentar, yang ini membela pemain bola yang kafir ini, yang ini membela antara fan, ya, bang ini dengan bang itu. Udah ngaji sebagiannya, menunjukkan daruratnya pembahasan akidah.
Sekarang pembahasan akidah itu sudah amat jarang dibahas, dan sudah kurang peminatnya. Nah, sekarang pembahasan ini minati itu adalah kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses. Tips agar sukses poligami, ya kan? Itu segar semua yang ikut kajian. Yang biasanya duduk paling belakang akan duduk paling depan. Kalau pembahasannya begitu, ya. Kemudian, ya, bagaimana membina rumah tangga yang baik. Ini penting, pembahasan yang penting semuanya. Tetapi tidak ada yang lebih penting daripada pembahasan akidah, jamaah. Ini menyedihkan, jamaah. Sebagian teman-teman Masya Allah udah ngaji, pakaian sunnah, ngejar artis kafir hanya untuk selfie. Anggaplah artis yang tidak kafir, muslim, tapi fasik, yang siang dan malam dia mengumbarkan kefasikannya, kemaksiatannya di media sosial. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa pelaku maksiat secara terang-terangan dan dia membanggakannya ada termasuk orang yang di dalam Islam boleh digibahi. Nah, di dalam matan Riyadhus Shalihin. Dan Nabi juga mengatakan seluruh umatku pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali al-mujahirun, orang yang membanggakan maksiatnya, yang menyebarluaskan maksiat yang ia lakukan. Dia sebarluaskan maksiat yang dia lakukan, dipasang di akun-akun media sosialnya. Sebagian orang Masya Allah udah ngaji, jumpa artis, ya. Sebagian mereka jumpa artis di Masjidil Haram, dikejar, artinya dia minta selfie. Bukan syekh yang dia kejar minta faedah, minta nasihat. Lebih bangga, senang jumpa artis di Mekah dan di Madinah daripada jumpa dengan Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Ruhaili atau pengajar-pengajar Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang lainnya. Kalau yang melakukannya orang awam, kita nggak terkejut. Tapi sebagiannya adalah orang-orang yang sudah ngaji sunnah, sudah menuntut ilmu agama. Subhanallah. Pentingnya masalah akidah. Padahal Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Nah, setiap kita ingin mencintai seseorang, ingatlah hadis ini. Kalau kita ingin siap dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan orang yang kita cintai tersebut, teruskan cinta Anda kepada dia. Istiqomahlah Anda sebagai fan muhibbin, ya. Muhibbin itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan fan. Bahasa Arab itu muhibbin. Muhibbin itu artinya fan, ya. Iya. Fan Ronaldo, bahasa Arabnya muhibbin Ronaldo. Ya, fan Messi, bahasa Arabnya muhibbin Messi. Nah, yang ngefan sama Ronaldo, ngefan sama Messi, ya siap di hari kiamat nanti, ya, dibangkitkan sama mereka. Alhamdulillah kalau mereka masuk Islam sebelum meninggal, ya. Yang ngefan sama artis Hollywood, ya, yang ngefan sama Sahrul Khan, Salman Khan, ya, harus siap-siap di padang mahsyar nanti dibangkitkan dengan mereka. Nah, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mencintai kaum muhajirin, aku mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali karena aku ingin dibangkitkan dengan mereka. Nah, ini hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Hal yang menyedihkan, jamaah dimuliakan Allah, banyak hari ini kita melihat teman-teman Masya Allah semangat ngaji, ya, sholat 5 waktunya, hajinya, umrohnya, baca Al-Qurannya, sedekahnya, pakaiannya, Masya Allah, secara umum tauhid dan kuat, jauh dari syirik, jauh dari bidah. Tapi dalam masalah ini banyak yang luntur. Sebagian mereka udah lama banget ngaji, ketika dilihat IG mengikuti Ronaldo, Messi, ini itu, subhanallah. Bahkan sebagiannya ustadz, ya, masih ngefan main bola. Sebagian orang yang disebut ustadz ngefan sama pemain bola orang kafir, ya, ngefan. Ente Ronaldo kan, gua Messi, katanya. Sebagai dai, Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Al mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Muhibbin, ya, fan, ya. Ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ini nasihat sekedar dari seorang ustadz, mungkin kita akan menganggap, aduh, saklek banget tuh ustadz, gak enak ngaji sama beliau, terlalu saklek, gak enak dekat-dekat sama ustadz kayak gitu, saklek banget. Tapi ini nasihat dari Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Akankah kita menuduh Nabi kita saklek?
Akankah kita menuduh para ulama yang menjelaskan hadis ini adalah orang-orang yang saklek dan tidak cinta kepada kita dan terlalu mengurusi urusan orang lain? Mereka menegaskan kembali sabda Nabi ini karena cintanya mereka kepada kita. Para ulama kita sayang kepada kita. Mereka tidak ingin kita dibangkitkan dengan orang-orang kafir, dibangkitkan dengan para pelaku maksiat. Nah, dan itu fakta yang menjadikan jamaah. Bahkan Anda melihat beberapa jamaah umrah, ketika mendengar ada artis pula lagi umrah, itu dikejar habis-habisan. Ustadz ditinggalin sama dia. Padahal udah ada program kajian Mbak Dasar sama Ustadz pembimbing. Ditinggalin kajian ya untuk nyamperin artis. Hanya untuk selfie. Setelah dapat selfie, kirim ke grup. Ana jumpa fulan tadi di sini. Apa itu kalau bukan cinta dan kebanggaan? Itu udah lebih dari cinta lagi. Udah tafakhur lagi. Berbangga dengan sesuatu yang tidak pantas. Nah, bahkan sebagian penuntut ilmu agama dia lebih bangga bisa duduk ngopi bareng dengan artis daripada orang yang berilmu. Nah, bahkan ustadz yang sedang dia temani di bandara bisa dia tinggalin karena mengejar artis di depan untuk selfie dengan dia. Ustadznya lihat, la haula wala quwwata illa billah, ditinggalin sama ikhwahnya lagi ngejar artis. Allahul musta'an, lemahnya tauhid di hati sebagian orang. Ini masalah akidah jemaah, ini masalah al-wala wal bara, bukan masalah fikih. Ya, ini masalah al-wala wal bara. Nah, ini ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Sisi pendalilannya adalah kata Syekh, qala ulama'una, tentang ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian wali-wali kalian yang kalian berikan cinta kepada mereka. Kata para ulama, asbatallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah annahu hasala mimman nadahum bismil iman ittikhadul musyrikin wal kuffar awliya bi ilqa'il mawaddati lahum. Allah masih mengatakan mereka beriman meskipun mereka telah menjadikan kaum musyrikin dan kufar aulia dengan memberikan cinta kepada mereka, menunjukkan perbuatan mereka yang dilarang oleh Allah ini tidak sampai membatalkan Islam mereka. Sementara di ayat yang ke-51 dari surat Al-Maidah tadi, Allah menggolongkan yang memberikan mualat kepada orang kafir, dia bagian dari orang kafir, yaitu mualat dengan hati cinta kepada kesyirikan, kepada pelakunya, kepada kekufuran, kepada pelakunya, bahkan rela membela orang kafir untuk memerangi kaum muslimin demi kesyirikan dan kekufuran itu lebih tersebar daripada keimanan. Tapi yang ini Allah masih katakan mereka beriman, menunjukkan ini tidak membatalkan Islam, tapi terlarang karena Allah mengatakan la tattakhidhu, jangan kalian berikan cinta kepada mereka yang merupakan musuhku dan musuh kalian. Nah, kemudian kata beliau, wa dzalika kama jaa fi sahihain, demikian juga datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga di dalam tafsir kisah Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ini kisah yang penting, perlu antum perhatikan, tersirat di dalamnya faedah yang sangat detail dan penting dalam hal ini. Disebutkan di dalam riwayat tersebut, innahu arsala bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi 'azimatun min al-'azaim lil musyrikin likay ya'khudhu hidrahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kushifa al-amr, di masa Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Sepakat ulama beliau adalah sahabat Nabi SAW. Suatu ketika beliau pernah membocorkan rahasia Nabi SAW yang ingin menyerang kaum musyrikin. Dibocorkan oleh beliau kepada kaum musyrikin Makkah agar mereka bersiap-siap. Maka tatkala perbuatan beliau ini terbongkar, diketahui oleh Nabi SAW, maka Nabi memanggil beliau. Apakah langsung ditampar, langsung dieksekusi? Enggak. Nabi bertanya kepadanya, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sanat? Apa yang membuat kamu melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu rela membocorkan rahasia penyerangan kita kepada kaum musyrikin? Apa yang membuat engkau melakukan perbuatan ini? Karena bisa jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena unsur akidah, karena unsur cinta, atau karena unsur paksaan.
Kata Syekh Saleh Al-Syekh di sini, fadalla ala i'tibaril qasd. Pertanyaan Nabi kepada Hatib ibn Abi Balta'ah yang melakukan perbuatan ini, kenapa engkau melakukannya? Ini menerangkan kepada kita bahwa tujuan melakukan suatu mualat itu menjadi standar hukum. Bahwa hukum terhadap suatu mualat itu terkadang sangat berkaitan dengan tujuan pelakunya. Makanya Nabi di sini bertanya, seandainya tidak perlu mengetahui tujuan dan niat dia melakukannya, maka Nabi akan langsung menghukuminya. Barang siapa yang bermualat kepada orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Tidak, Nabi bertanya dulu, apa yang membuat kamu melakukan perbuatan ini? Maka kata Syekh Saleh Al-Syekh, fadalla ala i'tibaril qasd. Ini menunjukkan bahwa tujuan orang yang melakukan memberikan mualat kepada orang kafir itu menjadi standar hukum. Kalau tujuannya seperti yang pertama tadi, cintanya dia kepada syirik, kepada pelaku syirik, dan ingin kesyirikan lebih menang daripada Islam, maka ini membatalkan Islam. Tapi kalau karena dunia, ini adalah maksiat, tapi tidak membatalkan Islam. Kemudian kata beliau, li'annahu in kana qasidan dhuhur asyirk 'alal Islam, karena kalau maksud dia dari perbuatan ini adalah agar syirik lebih menang, lebih tersebar daripada Islam, dan kaum musyrikin lebih banyak, lebih menang daripada kaum muslimin, ini adalah kemunafikan dan kekufuran. Tetapi kalau maksudnya adalah selain ini, maka akan ada hukum yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam mustabinan al-amr. Maka Nabi bertanya kepada beliau, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'at? Wahai Hatib, apa yang membuat engkau melakukan perbuatanmu ini? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, mali alla akuna mu'minan billahi wa rasulih, walakinni aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun yudfa' biha an ahli wa mali, wa laysa min ashabika ahadun illa lahu hunaka min qaumihi man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa malihi. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi wahai Rasulullah, aku melakukan perbuatan ini agar keluarga dan hartaku yang masih di Mekah dijaga oleh kaum musyrikin, karena dengan perbuatanku ini mereka akan menganggap aku berjasa, sehingga dengan perbuatanku ini mereka tidak akan menyentuh keluarga dan hartaku di sana. Sementara sahabat-sahabatmu yang memiliki harta dan keluarganya di Mekah, mereka memiliki kaumnya di Mekah yang akan menjaga keluarga dan harta mereka. Karena orang Arab itu terkadang walaupun dia masih musyrik, tatkala itu dari kabilahnya, dia akan menjaganya. Kalau saya nggak punya kabilah yang kuat di sana, kaum saya nggak ada yang bisa menghalangi kaum musyrikin Mekah untuk menyentuh keluarga dan hartaku di sana. Maka aku melakukan ini dengan harapan mereka tidak akan menyentuh keluarga dan harta yang aku tinggalkan di Mekah. Berarti tujuannya apa? Dunia, bukan agama. Maka mendengar jawabannya tersebut, maka Nabi SAW bersabda, sadaq, dia telah jujur. Wala taqulu lahu illa khaira, jangan kalian katakan sesuatu tentang Hatib ibn Abi Balta'ah kecuali kebaikan. Maka Umar radhiyallahu anhu yang mengetahui perbuatan Hatib ibn Abi Balta'ah tersebut mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggar leher munafik ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang yang sangat tinggi gairahnya dalam menjaga agama ini. Ya, tak jarang terkadang beliau mengatakan, biarkan aku penggal lehernya, biarkan aku tebas lehernya. Nah, qala, maka Nabi SAW bersabda, innahu qad syahida badaran. Wahai Umar, Hatib bin Abi Balta'ah salah satu dari sahabat kita yang ikut serta dalam perang Badar. Dan kita ketahui bahwa perang Badar adalah perang yang paling afdal di dalam Islam. Wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad yatala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Sementara keutamaan yang Allah berikan kepada ahlu Badar adalah i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Bisa jadi Allah Jalla wa Ala mengetahui kejujuran mereka ahlu Badar, sehingga ketika mereka bermaksiat, Allah tahu mereka jujur akan bertobat, dan mereka
orang yang memperbanyak amal solehnya, maka Allah memberikan keutamaan ini kepada mereka. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Maidah Al-Mumtahanah ayat pertama, menjelaskan perbuatan Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini dengan firman-Nya, "Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa yang melakukannya, yaitu bermualat kepada orang kafir dengan mencintai mereka karena perkara dunia, barang siapa yang melakukannya dari kalian, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Tidak Allah hukumi sebagai kekufuran. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini menerangkan kepada kita bahwa al-muwalat kepada orang kafir itu terkadang bisa membatalkan Islam dan terkadang tidak membatalkan Islam, tetapi menjadi sebuah maksiat dan dosa besar. Kemudian di sini Syekh memberikan nasihat kepada kita semua dengan mengatakan wal wajib, dan yang wajib atas kita semua adalah an yakunal mu'minu muhibban lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa lil mu'minin. Yang wajib atas kita semua adalah kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai kaum mukminin. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Wa alla yakuna fi qalbihi mawaddatun lil kuffar walau kana li umurid dunya. Dan jangan sampai ada di dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang kafir walaupun karena urusan dunia, karena dia pintar main bola, skillnya sangat tinggi dan sebagainya. Jangan sampai ada cinta. Berbisnis silahkan, berpartner bisnis silahkan. Nabi pun berpartner bisnis dengan Yahudi dan Nasara. Ali pernah menjadi karyawan kebun kurma Yahudi di Madinah. Nah, Nabi bertransaksi jual beli dengan orang Yahudi, Nasara, dan kaum musyrikin. Bahkan Nabi pernah menerima hadiah makanan daging yang diberikan oleh seorang Yahudi. Nah, Abu Sa'id pernah meruqyah orang kafir yang disengat oleh hewan yang berbisa. Itu yang beliau ruqyah adalah orang kafir. Sehingga para ulama mengatakan dalil ini menunjukkan boleh meruqyah orang kafir dan bisa bermanfaat untuk mereka. Tetapi mencintai mereka jangan. Apa buktinya cinta? Sampai banyak. Apabila seseorang mau berdebat membela pemain bola ini dengan orang lain yang fan-nya berbeda dengan orang ini, bukankah ini bentuk cinta dia kepada pemain bola yang kafir tersebut? Hah? Sampai-sampai dia mengikuti sosial medianya. Setiap hari dia buka IG yang melihat ada berita, info terkini apalagi dari artis fulan dan sebagainya. Bukankah ini bentuk cintanya dia kepadanya? Bedanya kalau dia ikuti karena ada unsur bisnis, ada informasi-informasi bisnis yang penting untuk dia ketahui. Ini hanya sekedar untuk melihat informasi pribadi artis tersebut. Apa ini kalau bukan karena unsur cinta, jemaah? Nah, tapi sampai sebagian mereka histeris kalau jumpa seorang artis. Subhanallah. Jumpa para ulama enggak histeris, jumpa artis histeris sampai udah kayak wanita yang melihat Nabi Yusuf. Tanpa sadar mereka telah mengiris-iris tangan mereka dengan pisau yang diberikan untuk memotong makanan oleh raja yang Mesir saat itu. Sebagian mereka Masya Allah gigit-gigit jarinya jumpa artis, histeris, hampir kayak nangis. Bahkan sebagian mereka menangis. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Terlalu rendah cita-cita sebagian orang. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, penyair ya, bukan pemusik. Sebagian penyair Arab mengatakan, kun rajulan rijluhu fis thara wa hamatu himmatihi fis tharayan. Jadilah engkau seorang lelaki yang kakinya memang berpijak di tanah, berpijak di bumi, tetapi cita-citanya tinggi di angkasa. Sebagian tabi'in ketika mendengar hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Sebagian ulama tabi'in mengatakan, aku akan mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Uthman, dan aku mencintai Ali bin Abi Thalib, dengan harapan Allah akan membangkitkan aku dengan mereka. Siapa yang enggak mau jamaah di padang mahsyar Allah bangkitkan dia di sampingnya Nabi Adam, di sampingnya Nabi Idris, ya Nabi Ibrahim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebelum dia bertemu dengan mereka di dalam syurganya. Dan siapa yang mau
di padang mahsyar nanti dibangkitkan dengan artis Hollywood ini, dengan artis drakor. Ibu-ibu dengar baik-baik ya Bu ya, ya, subhanallah. Siapa artis drakor yang paling terkenal, yang hampir semua ibu-ibu sangat ngefans kepadanya? Siapa? Cungkok. Kok tahu antum? Pensiun dini. Ngefans juga kayaknya. Oh, saya berita ya, karena banyak membaca, berbaik sangka ya, karena banyak membaca beliau. Ibu-ibu, ya hati-hati ibu-ibu. Ya anak, subhanallah, kalau naik pesawat itu banyak banget anak lihat, terkhususnya ibu-ibu, betul-betul candu dengan drakornya, anak lihat drama Korea ini. Sampai mereka nangis udah naik pesawat. Kenapa lah nangis? Saya kira karena sedang rojak wal khauf ya kan, naik pesawat ya kan, turbulensi, ingat Allah, ingat syurga, neraka. Rupanya lagi nonton film Korea. Subhanallah, sampai menangis histeris, seperti menangis yang sebagian jemaah umrah di depan Ka'bah. Itu sebagai ibu-ibu yang nonton film Korea. Subhanallah. Ya, dulu di Indonesia Anda pernah mendengar berita ketika ini dulu ya, jadi nggak sekarang. Dulu pernah mengetahuinya. Meteor Garden datang ke Indonesia. Ya. Waktu itu ada orang Indonesia yang pingsan karena kehabisan tiket, nggak bisa masuk untuk bertemu dengan Tom Hanks dan yang lainnya dan kawan-kawannya. Dan yang pingsan bukan orang kafir, muslim. Lihat betapa sebagian orang ngefans kepada orang kafir. Bahayanya masalah cinta ini jamaah. Maka para ulama ingatkan kita. Sampai-sampai pingsan karena nggak kebagian tiket untuk bisa menyaksikan Tom Hanks dan kawan-kawannya. Siapa lagi? Nggak penting. Ya, Anda coba ingat itu aja satu orang. Ya, sampai-sampai pingsan. Itu kalau nggak salah tahun 2000 ya? Tahun 2000 ya? Tahun 2000 deh. Ya. Antum belum lahir ya? Pantesan, Masya Allah. Ya. Setelah kita belajar akidah, setelah kita belajar bab al-wala wal bara, kita baru sadar, lihat betapa pentingnya pembahasan ini jamaah. Subhanallah. Dan seperti yang anak katakan tadi, yang menyedihkan adalah sebagian orang udah ngaji, udah hijrah, udah ngaji, belajar tauhid, belajar sunnah. Dia ngefans dan mengejar artis bukan hanya ketika di Indonesia, udah di Mekah jamaah. Ya. Dapat info di media sosial artis fulan lagi umrah, dikejar habis-habisan untuk selfie. Kemudian dia kirim lagi ke grup jamaah umrah, menunjukkan dia bangga, senang, bahagia. Mestinya malu. Masa bangga berselfie dengan seorang artis yang siang dan malam dia menampakkan aurat istrinya, dia berpelukan dengan wanita, ya, dengan maksiat musik, ya, dan sebagainya. Kemudian kita datang dengan penuh kebanggaan selfie dengan orang tersebut, yang siang dan malam melakukan maksiat dan menyebarluaskan maksiat yang ia lakukan dengan mujahirin, orang-orang yang menyebarluaskan maksiat yang ia lakukan sendiri. Kemudian kita bangga menjadi fan-nya. Subhanallah. Nah, makanya ketika seseorang melihat kenapa Allah memberikan seorang pemimpin yang menurut dia tidak dekat dengan Allah, tidak adil, tidak sayang kepada rakyatnya, ya karena kita sendiri, kadar iman kita, kadar agama kita memang seperti ini. Nabi mengatakan bagaimana keadaan kita, kalian seperti itulah keadaan pemimpin kalian. Nah, sebagian orang mengkritik kenapa arti-arti diundang untuk ke tempat ini, ke tempat itulah. Anda juga fan-nya mereka, ya, IG Anda mengikuti mereka. Kenapa ketika seorang pemimpin mengajak mereka untuk meresmikan suatu tempat kemudian Anda marah? Padahal Anda termasuk fan mereka. Itulah kita. Tapi kalau Anda diajak pasti mau juga. Ya, Allah Maha Hikmah jemaah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kondisi kita. Nah, makanya ketika ada seorang masyarakat datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kondisi negara di masa ini tidak seperti di masa Abu Bakar? Kondisi
engkau tidak seperti Abu Bakar, dan kondisi masyarakat juga tidak seperti kondisi masyarakatnya Abu Bakar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, karena rakyat di masa Abu Bakar itu seperti aku, maka diberikan pemimpin seperti Abu Bakar. Sementara rakyat di masaku seperti Anda, maka yang diberikan pemimpin seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib. Ini nyesek banget nih jawabannya, ya kan? Mungkin yang bertanya, nyesal gua nanya nih. Allahul musta'an. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, maka Syekh mengatakan, wa alla yakuna fi qalbihi mawaddatun lil kuffari walau kana li umuri dunya. Jangan sampai ada di dalam hatinya kecintaan kepada orang-orang kafir walaupun karena urusan dunia. Fa idza amala al-musyrikin aw amala al-kuffar fi umuri dunya innama takunu muamalatan zahiratan biduni mailil qalb aw mahabbatil qalb. Dan apabila dia bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, dengan dalam urusan dunia, dalam transaksi jual beli bisnis, maka hendaknya itu sekadar muamalah yang zahirah, yang lahiriah. Jangan sampai ada kecondongan hati atau cinta di dalam hatinya kepada mereka. Karena pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, li'annal musyrika qad hamala qalban fihi masabbatullah azza wa jalla. Karena di tubuh seorang kafir itu ada hati yang mencaci dan mencela Allah, mengatakan Allah anak, Allah ibu, Allah ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah. Bahkan sebagian hati mereka tidak mengakui adanya Allah di dunia ini. Subhanallah, ya. Maka bagaimana mungkin kita akan mencintainya? Maka kata beliau, kalau Anda bermuamalah dengan mereka, sekedar muamalah yang zahirah, yang lahiriah, jangan sampai ada kecondongan hati atau kecintaan di dalam hati kepada mereka. Wa huwa sabbun lillahi azza wa jalla bi fi'lihi. Karena orang kafir itu telah mencela Allah dengan perbuatannya. Idh ittakhadha ma'allahi azza wa jalla ilahan akhar, di mana dia telah menyembah sesembahan selain Allah Jalla wa Ala. Sedangkan kaum mukminin, mereka bertawalli kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Fala yumkin an yakuna fi qalbihi mawaddatun li musyrikin hamala syirka wal iyadu billah. Tidak mungkin di dalam hati ada kecintaan kepada pelaku kekufuran kesyirikan yang di dalam hatinya telah membawa syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikutnya Syekh mengatakan, ada yang mau baca? Kita? Antum mau baca? Fadhal. Teks Arabnya aja. Itu terjemahan ya? Itu ayat. Terjemahan. Ada yang teks Arab enggak? Ada yang bawa teks Arab? Sekalian praktek baca kitab. Dapat? Dapat? Sekarang i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Antum malah sananya belum dapat, biar enggak disuruh baca. Biar aman. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ihsan, ada Arabnya? Ada? Alasan paling aman udah tuh. Hah? Ayah, PDF-nya. Biar sekalian latihan baca kitab. Dapat? Arab kuno apa gondrong? I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata Terjemahan ini nggak ada, Ustaz. itu udah berbahasa Indonesia. Di situ cuma disebutkan ayat Arab, teks Arabnya cuma ayat dan hadisnya kan? Nggak dapat ya? Padahal udah dapat ya. Baik, ya udah. Ana terus dapat. Ahsan. Baca, barakallah. Mana mic satu lagi? Ini bukan? Ya. Barakallah fik. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Terus. Qalu i'lam taqaddimul kalimah ala Makna, jangan baca syarahnya. Matanya. Makna ya'budun wa ma'na ya'budu wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Nah, terus wa'adhamu ma amara Allah bihi tauhid. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Mudah kan? Baca Arab, teks Arab kan, karena di situ udah ada harokatnya. Nah, ada harokatnya tadi kan? Syarahnya enggak. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh kembali mengatakan i'lam. Ini i'lam yang keberapa? Kalau antum perhatikan dari awal kitab, i'lam yang keberapa ini? Yang ketiga. I'lam. Apa tujuan kalimat i'lam digunakan di awal percakapan? Di antaranya apa? Agar lawan bicaranya itu memberikan perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Nah, i'lam. Arsyadakallahu li ta'atih. Agar semoga Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuknya kepadamu untuk selalu taat kepadanya. Ini doa dari seorang guru kepada muridnya. Dan ini telah kita sebutkan dan kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalimat-kalimat yang seperti ini memberikan pelajaran kepada kita agar seorang guru itu tidak sekedar menyampaikan ilmu kepada muridnya, tetapi hendaknya dia juga membantu mereka dengan doanya. Nah, ketika dia menjadi guru tahfidz, kemudian memberikan ujian kepada mereka, hendaknya dia mendoakan mereka agar Allah mudahkan urusan mereka. Dia doakan murid-muridnya. Nah, itulah guru yang jujur dan cinta kepada muridnya. Bukan sekedar ya, jam mengajar saya selesai, pokoknya tiap bulan gaji saya sekian, jadwal mengajar saya ini dan itu. Tidak sekedar itu seorang guru yang jujur dan cinta kepada muridnya. Ya, selain dia mengajarkan mereka, berlemah lembut kepada mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, peduli kepada mereka, dia juga mendoakan mereka. Dan ini kita lihat di majelis-majelis ulama kita. Maka kalau antum duduk di majelis-majelis para ulama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau yang lainnya, ya penuh dengan doa majelis mereka. Penuh dengan doa barakallahu fikum, hayakumullah, Allah yahfadzakum, Allah yahfadzakum, barakallahu fikum. Bahkan di luar majelis sekalipun, setiap kali kita berjumpa dengan mereka, tidak lepas dari mulut mereka barakallahu fi, hayyakallah, Allah yahfazak, astaudhi'akallah, barakallahu fi, hayyakallah, Allah ma'ak, dan seterusnya. Nah, karena memang seorang muslim itu hendaknya mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Nabi SAW bersabda, wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan kita seorang kaum mukminin dianjurkan untuk selalu dan senantiasa saling mendoakan antara satu sama yang lainnya. Makanya ketika kita mau safar, orang yang akan berangkat safar dianjurkan untuk mengatakan kepada orang-orang yang dia tinggalkan safar, baik itu keluarga, teman ataukah tetangganya, dengan mengatakan kepada mereka apa? Uwaddi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Nah, antum enggak pernah safar? Sering safar kan? Nah, jangan sampai doa ini tidak antum bacakan kepada istri dan anak-anak yang akan antum tinggalkan safar, teman, tetangga, teman di grup. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah sia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Aku titipkan agama, amanah kalian kepadanya. Maka yang ditinggalkan safar juga membalas, astaudi'akallah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malik. Aku titipkan engkau agamamu, amanahmu, dan penutup umurmu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan indahnya muamalah di antara kaum mukminin. Maka dalam Al-Quran Allah katakan hasadan minhum. Orang-orang Yahudi itu benar-benar dengki, hasad kepada kaum muslimin. Di antara hal yang sangat dihasati oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin adalah kaum muslimin saling mendoakan di antara mereka dengan memberikan salam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih membuat orang-orang kafir dengki kepada kalian daripada salam yang saling kalian ucapkan di antara kalian. Ya, seorang muslim bertemu dengan saudara muslimnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim
berikutnya juga menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya adalah doa semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Kemudian saudaranya tersebut kembali membalasnya, dan juga kepadamu keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Apakah ini ada di luar Islam? Tidak ada, cuma ada di dalam Islam. Nah, dan ini yang contohkan oleh para ulama kita. Lihat ketika beliau mengatakan i'lam, ketahuilah arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu agar selalu taat kepadanya. Karena tujuan kita menuntut ilmu agama bukan sekedar untuk mengisikan hati dan kepala kita dengan maklumat ini dan itu, tetapi untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama mengatakan al-ilmu syajarah wal amalu thamarah, fal ilmu bila amal kasyajarati bila thimar. Ilmu itu adalah pohonnya dan amalan itu adalah buahnya. Maka ilmu yang tidak menghasilkan amalan seperti pohon yang tidak berbuah. Untuk apa memiliki kebun 1.000 hektar sawit? Ya, memiliki 1 juta batang pohon sawit, tetapi semuanya tidak berbuah. Ya kan? Ada titel S1, S2, S3. Alumni Darul Hadis Yaman, alumni Sudan, alumni Mesir. Tetapi amalannya tidaklah lebih banyak daripada orang yang tidak keluar negeri. Bahkan amalannya terkalahkan dengan ikhwan kajian umum yang tidak tahu bahasa Arab. Maka yang lebih baik adalah yang lebih banyak amalannya, karena tidaklah ilmu itu dipelajari kecuali tujuannya untuk beramal dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang jam berapa? Nah. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-kariman, beliau mengatakan ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu untuk selalu taat kepadanya. Annal hanifiyah, bacanya hanifiyah bukan hanafiyah. Kalau hanafiyah madhab hanafi, ya. Annal hanifiyata, millata sebagai badal atau atful bayannya hanifiyah. Millata Ibrahim, khabarnya adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu untuk selalu taat kepadanya, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan amalanmu hanya untuknya, dan inilah perintah Allah kepada seluruh manusia, dan karena itulah mereka diciptakan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Makna beribadah hanya kepadaku adalah yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Dan penafsiran ini datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ada yang bertanya, kenapa beliau di sini menjelaskan kepada kita definisi hakikat Hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim? Maka jawabannya kata para ulama sebagai berikut. Yang pertama, karena di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang Hanifiyah. Maka penting untuk dijelaskan kepada kita apa itu Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Seperti di dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, yaitu yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak berbuat syirik. Nah, Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan hakikat agama Nabi Ibrahim di dalam surat Zukhruf ayat 26 hingga 27 dengan firman-Nya, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Aku berlepas diri dari peribadatan kalian kepada selain Allah. Sesembahan yang kalian sembah selain Allah, kecuali yang menciptakan aku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku." Jawaban yang kedua, karena bangsa Arab di masa itu mereka mengaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, tetapi dengan kesyirikan mereka yang terus menerus.
Nah, maka dijelaskan, inilah agama Nabi Ibrahim. Kalau kalian benar-benar mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka kalian akan mentauhidkan Allah dan tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, karena Nabi Ibrahim adalah bapak seluruh para nabi dan para rasul. Sebagaimana Adam bapaknya para manusia, maka Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena semua nabi dan rasul yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Beliau memiliki 2 orang anak, yang pertama Ismail dan yang kedua Ishaq alaihimussalatu wassalam. Dari Ismail ada seorang nabi yang menjadi penutup para nabi dan nabi terbaik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak lahir seorang nabi yang bernama Yaqub. Dari Yaqub lahir Nabi Yusuf alaihi salam, dan terus menerus Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Itu semuanya adalah anak keturunan dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pertanyaannya, apakah ini dalil yang membenarkan ajaran Abraha? Atau dulu di Indonesia sempat heboh orang-orang yang menamakan diri mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dengan sebutan apa? Milah Ibrahim. Nah, ini perintah dari Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Di Aceh dulu sempat heboh ini juga. Nah, ini ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita mengikuti milah Ibrahim. Gimana bantahannya jemaah? Siapa yang bisa menjawab? Ayat tersebut dikhususkan untuk umat Nabi Ibrahim. Ini ayatnya dalam Al-Quran kok. Kan setelah itu turun Perintahnya ke Nabi. Perintahkan engkau. Dan perintah kepada Nabi mengikuti umat mengikutinya. Terhapusnya salah Ibrahim setelah turunnya Nabi. Ini perintah dari Allah kepada Nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kalau dibilang terhapus, kami wahyukan kepada engkau agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim. Untuk mentauhidkan Allah secara contoh. Ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama kita katakan, Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya mengikuti beliau untuk mengikuti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim apa? Mentauhidkan Allah. Berarti kalau engkau benar-benar mengikuti agama Nabi Ibrahim, pasti engkau akan bertauhid, tidak akan berbuat syirik. Dan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Yang kedua, manusia yang paling mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, ya, inna awlan nasi bi Ibrahim laha, bagaimana ayat, inna awalan nasi bi Ibrahim lalladzina amanu, ya, sesungguhnya orang manusia yang paling berhak, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadan nabi, dan nabi ini. Maka untuk membuktikan seseorang itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau tidak adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dia berbeda dengan Nabi Ibrahim, karena tidak ada yang lebih sama dengan Nabi Ibrahim daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, inna awwalan nas bi Ibrahim lalladzina amanu wa hadan nabi. Manusia yang paling sama, yang paling dekat, yang paling utama dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman dan Nabi ini. Maka orang yang tidak mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, sudah pasti dia tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, dan orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sudah pasti dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ini bantahannya terhadap milah Ibrahim. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak di Indonesia ajaran ini. Awal-awal keluar langsung keluar fatwa dari MUI kayaknya kan. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan sempat heboh dulu di Indonesia. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sehingga beliau menjelaskan kepada kita apa itu Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim karena beberapa alasan ini. Dan untuk menerangkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi dan para rasul, intisari agamanya adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan kesyirikan.
Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang beliau serukan di masa itu, dan Allah katakan wa ja'alaha aqibatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum ilaihi yarji'un. Dan Allah jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang masih abadi pada anak keturunannya agar mereka kembali kepadanya setiap kali mereka berselisih. Artinya seluruh para nabi dan para rasul juga mengajak umatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka setiap umat dengan nama agama apapun, kalau mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya, sejatinya mereka tidak mengikuti nabi-nabi mereka. Nabi Adam menyeru umatnya kepada la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salam menyeru umatnya kepada la ilaha illallah. Nabi Ibrahim menyeru umatnya kepada la ilaha illallah. Nabi Idris, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, ya, Nabi Syuaib, Nabi Hud, semua mereka, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, setiap nabi yang Allah utus kepada kaumnya, semua mereka mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi setiap peribadatan yang disembah selain Allah Jalla wa Ala. Baik, karena waktu yang telah habis, maka sebelum kita tutup, saya persilahkan jika ada belum sesi tanya jawab sekarang atau ba'da tuh? Sekarang, baik. Saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, silahkan dibacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz mengenai hadis wanita safar tanpa mahram. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar sehari semalam tanpa disertai mahram. Mengenai hadis ini, apakah benar harus juga ditinjau dengan zaman sekarang, di mana zaman dahulu itu perlu mahram karena tidak aman, sedangkan di Jepang ini itu sudah aman, terus ditemani dengan teman yang bermukim di kota tersebut. Bagaimana? Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fiik, walillahil hamdu wal minnah. Jawaban yang pertama adalah hukum Allah Jalla wa Ala tentang halal dan haram itu telah baku sampai hari kiamat, tidak akan mengalami perubahan kecuali hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan uruf, yang batasan dan definisi ya berkaitan dengan uruf, maka berubah batasannya dengan berubahnya uruf dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi dalam Qawaid al-Fiqhiyah. Uruf itu menjadi standar batasan hukum yang datang di dalam syari ini dan belum diberikan batasan atau definisinya. Yang kedua, para ulama telah menjelaskan hadis ini, baik ulama salaf maupun khalaf yang datang belakangan, yang telah menyaksikan adanya transportasi yang bisa menembus jarak yang begitu jauh dengan hitungan jam, dan telah melihat beberapa negara yang aman dan tidak berpotensi terjadi kriminal di dalamnya. Semua mereka mengatakan tidak terkecualikan. Nah, demikian juga sebagian mereka menegaskan meskipun perjalanan yang dia tempuh dengan pesawat hanya beberapa jam, dimana kalau ditempuh dengan berjalan kaki mungkin bisa berbulan-bulan, bahkan tidak bisa ditempuh dengan perjalanan kaki, karena keumuman hadis Nabi SAW ini. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat Nabi sebutkan perjalanan sehari dan semalam, dalam riwayat yang lain disebutkan perjalanan sehari, dalam riwayat yang lain disebutkan perjalanan satu malam, sebagian riwayat yang lainnya menyebutkan kurang dari satu hari. Perbedaan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa jaraknya itu bukan dengan zaman atau waktu yang ditempuh itu berapa lama. Buktinya sebutan waktu dari Nabi itu berbeda-beda di dalam beberapa
riwayat. Kenapa di sini Nabi menyebutkan satu malam, satu hari dan satu malam? Karena mungkin kata para ulama yang bertanya kepada beliau saat itu adalah orang yang akan melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu satu malam dan satu hari dan seterusnya. Maka perbedaan riwayat dalam menyebutkan waktu safar ini menunjukkan bahwa lamanya waktu perjalanan tersebut bukanlah standar hukum. Yang menjadi standar hukum adalah itu safar ataukah bukan. Apabila perjalanan tersebut sudah dikategorikan safar oleh uruf manusia, ya, maka seorang wanita dilarang melakukan safar tanpa mahram. Yang ketiga, bahwa Allah dan Rasulnya melarang wanita safar tanpa mahram itu sebagai bentuk kasih sayang dan kepeduliannya Islam kepada wanita. Karena seandainya wanita tetap melanggarnya, Islam tidak terugikan sedikit pun. Nah, tapi ini bentuk kasih sayang dan penjagaan Islam kepada kaum wanita. Tidak ada agama di dunia ini yang lebih peduli kepada kaum wanita. Bahkan Islam ini, karena pedulinya kepada Islam, tidak hanya mengharamkan sesuatu yang bisa membahayakan mereka, tetapi sesuatu yang belum dipastikan secara 100% membahayakan mereka, tetapi berpotensi, dominan potensinya akan mendatangkan bahaya terhadap mereka, itu langsung dilarang oleh Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka. Karena Islam itu tidak hanya mengharamkan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang dalam keburukan sekalipun Islam mengharamkannya sebagai bentuk kasih sayangnya Islam kepada penganutnya. Makanya dalam zina yang diharamkan tidak hanya zinanya, tetapi mendekati zina sekalipun diharamkan dalam Islam. Wala taqrabuz zina. Ini sebagai bentuk bantuan Islam kepada penganutnya untuk tidak jatuh ke dalam zina. Sehingga pintu-pintunya juga diperintahkan untuk ditutup dan dijauhi. Demikian juga safar. Safar tanpa mahram bagi seorang wanita sangat besar potensi tertimbulnya fitnah. Karena wanita itu sendiri adalah fitnah terbesar untuk kaum laki-laki. Nah, kemudian juga larangan Islam kepada wanita safar tanpa mahram. Ini juga sebagai bentuk penjagaan terhadap lelaki yang lain. Mungkin dia tidak terfitnah dengan lelaki, tetapi lelaki akan terfitnah dengan dia. Nah, maka ini penjagaan terhadap mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, anggaplah kata beliau dia diantar sampai naik ke pesawat oleh mahramnya di negeri tersebut. Kemudian dijemput begitu turun dari pintu pesawat, langsung dijemput oleh mahramnya di negeri berikutnya. Tapi siapa yang menjamin keadaan dia di dalam pesawat ada seorang laki-laki yang tertarik, tergoda dengannya, minta nomor HP dan sebagainya. Nah, dan dia adalah makhluk yang paling besar fitnahnya untuk kaum laki-laki. Atau perjalanan dia dari pintu pesawat tersebut, oh kita nggak boleh suudzon Ustaz sesama suami istri, itu bukan suudzon, itu tidak cinta dan tidak kasih sayang kepada mereka. Nah, Islam yang menyuruh kita untuk menjaga mereka, dan ini bentuk penjagaan kita terhadap mereka. Dan terkadang seseorang setelah mengalami suatu kejadian barulah dia sadar memang benar-benar safar tanpa mahram itu tidak baik. Setelah istrinya menjadi korban pelecehan, istrinya korban penculikan, istrinya selingkuh dan sebagainya, barulah dia menyadari dan menerima hukum Allah yang satu ini. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, anggaplah kita melanggarnya, bukan berarti boleh ya. Kita sebagai anak Adam tentunya jatuh bangun di dalam dosa. Seandainya kita melanggarnya, maka jangan sampai pelanggaran kita terhadap agama Allah membuat kita membolehkan pelanggaran tersebut. Melanggar aturan Allah adalah dosa, tetapi membenarkan dosa lebih besar dosanya. Safar tanpa mahram adalah dosa. Membenarkan safar tanpa mahram, walaupun Anda tidak melakukannya, itu lebih besar daripada orang yang safar tanpa mahram. Sebagaimana dosa orang yang membenarkan zina dan dia tidak pernah berzina seumur hidupnya, lebih besar dosa dia daripada orang yang berzina tetapi tidak pernah mengharamkannya. Sebagaimana orang yang tidak pernah bermain musik tetapi membenarkan musik, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak mengharamkan musik tetapi dia pemain musik. Kalau yang pertama adalah maksiat, melakukannya. Yang kedua adalah akidah, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dengan hawa nafsunya, dan itu adalah perkara yang haram dan diketahui secara darurah dalam agama ini, tidak ada syubhat sedikit pun tentang keharamannya, ini salah satu dari nawaqidul Islam. Nah,
Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat, ya. Seandainya seorang melakukannya, tetap seorang jangan sampai membenarkannya. Dan bentar, belum selesai. Dan memperbanyak amal saleh. Karena amal saleh itu akan menghapuskan kejelekan. Kemudian nasihat yang berikutnya kepada orang yang melihat saudara atau saudarinya melakukan safar tanpa umrah, safar tanpa mahram. Maka yang pertama hendaknya dia doakan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Jangan dia gibahi, karena dosa menggibahi orang yang safar tanpa mahram itu lebih besar daripada dosa safar tanpa mahram itu sendiri. Karena ghibah itu adalah dosa besar, tidak terhapuskan dengan salat, dengan haji dan umrah, kecuali dengan taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Dosa safar tanpa mahram adalah dosa, sedangkan menggibahi saudaranya yang safar tanpa mahram itu lebih besar dari dosa safar tanpa mahram itu sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Na'am, tafadhal. Adakah uzur bagi wanita yang mahramnya tidak ada, sudah meninggal, ayah ibunya sudah meninggal, dan adik kakaknya juga tidak ada, tetapi suaminya pergi kerja jauh dan lama? Apakah untuk kehidupan seharinya dia tidak boleh keluar? Masya Allah. Yang sedang kita bahas tadi safar. Safar itu keluar daerah. Nah, kalau dia berada keluar ke pasar dan sebagainya, ini bukan safar, tidak terlarang. Nah, itu kayaknya minum kopi dulu deh. Kalau untuk safar perjalanan 2 jam ke rumah saudaranya? Ya, makanya dilihat, selama itu bukan safar, tidak mengapa. Yang terlarang safar tanpa mahram. 2 jam kan udah termasuk safar juga, sekitar 85 km. Berarti pertanyaan antum ralat berarti, bukan yang pertama tadi. Iya, Antum tanya yang pertama lebih tadi jauh, keluar rumah. Iya. Itu bukan Tapi safar. kalau keluar rumah boleh, yang untuk belanja sehari-hari. Boleh. Tapi kalau safar Tidak boleh tanpa mahram. 85 km lebih baru haram. Nah, safar tanpa mahram. Apa kategori safar? Ada yang mengatakan kembalikan kepada uruf, ada yang mengatakan dikembalikan kepada jarak yang minimalnya adalah 85. Nah, terkait keluar masuknya dia di tempat atau dengan jarak yang bukan safar, ya, maka tidak disyaratkan harus ada mahram, karena potensi kriminal terhadap dirinya itu lebih kecil. Dan seandainya terjadi, dia lebih mudah mencari pertolongan karena banyaknya orang yang mengenal dia atau yang dia kenal. Meskipun kata para ulama, terkadang karena kondisi yang membahayakan di suatu daerah, maka seorang wanita terkadang tidak boleh keluar dari rumahnya meskipun dengan jarak yang bukan mahram apabila dikhawatirkan kejahatan terjadi pada dirinya. Ada beberapa kota memang kalau keluar malam sini, jangankan dengan jarak yang jauh, dengan jarak hanya 1-2 kilo perjalanan saja, itu bisa membahayakan kehormatannya karena banyaknya orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal dan penegakan hukum yang tidak bagus di situ. Maka ini juga terlalang dalam rangka menutup pintu fitnah terhadap dirinya, karena tidaklah safar tanpa mahram itu dilarang kecuali karena untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Nah, ini juga bahan renungan buat sebagian akhwat di Indonesia. Sebagian akhwat, Masya Allah, dia memang nggak keluar negeri, tidak safar tanpa mahram, dan begitu ada saudarinya safar tanpa mahram dengan kondisi yang aman, walaupun tetap nggak boleh ya, dia digibahi olehnya, sementara dia pergi kajian maghrib dengan menggunakan ojek online, sepeda motor. Di situ dia berkhalwat dengan si driver, badannya bersentuhan, dan perjalanan dia dengan berkhalwat dengan driver, mau taksi online ataukah ojek online, ada khalwat di situ, bersentuhan tubuh di malam hari lagi. Sungguh wanita yang pergi pulang kajian malam yang seperti ini, potensi terjadi kriminal terhadap dirinya lebih besar daripada potensi kriminal sebagian wanita yang melakukan safar tanpa mahram, yang diantar sampai ke tempat yang aman kemudian dijemput lagi. Begitu dia turun dari pesawat, meskipun itu juga masuk ke dalam safar tanpa mahram, tapi potensinya lebih besar, lebih kecil daripada yang wanita tadi. Dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Mereka berangkat kajian sebelum maghrib, naik ojek online, sepeda motor, atau naik taksi online tapi berkhalwat, kemudian pulangnya di larut malam. Bayangkan kalau dia di dalam taksi online seorang diri dengan driver taksi online di tengah-tengah tol. Dan tidak jarang kita mendengar kejadian-kejadian yang mengerikan terhadap sebagian wanita, ya. Atau dengan sepeda motor dibawa lari ke ganggang yang sepi, dan kita tahu beberapa kota itu orang nggak peduli jika ada orang yang sedang dizalimi oleh orang yang lain.
potensi terjadi kejahatan terhadap dirinya justru lebih besar daripada potensi kejahatan yang menimpa seorang wanita yang safar dengan rombongan umroh, ya. Kemudian begitu sampai di Mekah, perjalanannya hanya masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, daripada wanita yang pertama tadi. Ini hendaknya menjadi bahan renungan, karena inti itu semuanya adalah untuk menjaga kehormatan wanita dan menjaga agar kaum lelaki tidak terfitnah dengannya. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian Islam terhadap kaum wanita. Dan aturan ini tidak ada di luar Islam. Lihat betapa emansipasinya Islam terhadap kaum wanita, dan betapa di luar Islam itu emansipasi terhadap kaum wanita. Nah, Allah musta'an. Nah, fadhal barakallahu fik. Masih ada yang lain? Ada yang terakhir. Izin bertanya, Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya terkait masalah status mualat yang tadi dibahas tentang misalnya kami masih mengonsumsi produk-produk yang katanya itu pro terhadap Israel yang sekarang sedang gencar-gencarnya memerangi kaum muslimin di Palestina, Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Ustaz terkait yang Masya masih Allah. mengonsumsi hal-hal seperti yang pertama barakallahu fik, para ulama menjawab, hukum asalnya kita nggak wajib sama sekali untuk membeli produk itu. Kalau kita tidak wajib membelinya, otomatis kita tidak berdosa kalau tidak membelinya. Ulama ya kan, wajib nggak kita membeli barang-barang tersebut? Tidak wajib, ya kan? Maka tidak membelinya tidaklah berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kita akan membeli barang kepada orang yang pernah membunuh ayah kita, mencaci maki ibu kita, mencaci maki keluarga kita? Tentunya tidak. Apalagi orang yang membantai kaum muslimin. Dan yang ketiga, ini sikap pribadi. Ya, boleh saja Anda memboikotnya dengan niat mudah-mudahan dengan memboikotnya telah ikut andil untuk melemahkan ekonomi orang-orang yang membantai kaum muslimin. Tetapi untuk menyuruh pemboikotan tersebut, ini harus pemerintah yang melakukannya, karena ini berkaitan dengan maslahat dan mafsadah umum. Nah, kemudian yang kelima, kita harus melihat detailnya. Apabila produk tersebut sudah menjadi milik seorang muslim dan kemudian kita boikot, yang mudarat hanyalah muslim, tidak orang kafir pemiliknya, maka ini tidak boleh. Bayangkan misalkan suatu merek yang dikategorikan merek mereka, sedangkan merek tersebut, minuman tersebut ya ada di kios kakek-kakek tua, nenek-nenek tua di samping rumah kita. Kemudian sekomplek memboikot belanja di tempat nenek dan kakek tua ini. Siapa yang termudaratkan dengan kasus ini, dengan sikap ini? Muslim kita. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus diperhatikan. Ya, beberapa makanan dan minuman itu udah menjadi hak seorang muslim karena dia udah membeli. Kakek-kakek tua jualan di pinggir jalan. Kemudian kita memboikotnya, padahal dengan 1-2 botol terlakunya barang tersebut dia bisa bertahan hidup. Sejatinya kita sudah menzaliminya. Atau sebagian mereka yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Dia borong semua barang-barang tersebut di sebuah supermarket, padahal uangnya kan udah masuk mereka. Kemudian setelah itu dibakar, dibuang. Yang pertama dia sudah membelinya, kedua dia mau melakukan mubazir. Dua tingkat kesalahannya. Makanya dalam hal ini jemaah yang dimuliakan Allah harus ikut andil negara. Kalau negara nggak ikut andil, efeknya nggak terlalu besar. Kalau individu masyarakat meninggalkannya, tentunya boleh-boleh saja. Tapi Nana bilang kalau tidak ikut andil negara, efeknya kurang besar. Kalau importirnya masih dibiarkan memasukkan barang tersebut, efeknya terlalu kecil. Dan untuk memerintahkan boikot secara totalitas memang harus ikut andil negara karena berkaitan dengan ekonomi keumuman masyarakat. Bayangkan misalkan suatu resto, sementara karyawan di situ semuanya muslim. Mungkin salah satunya kakak kandung antum sendiri, yang dengan gajinya tersebut dia membiayai anaknya mondok, istrinya yang sedang hamil, orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian ditutup itu karena diboikot, dilarang suatu tempat. Mungkin sebagian orang baru berpikir sehat. Selama ini dia tidak berpikir sehat karena nggak melihat efeknya sejauh itu. Maka para ulama mengatakan untuk mengatakan boikotnya harus ulama. Makanya di Saudi Arabia itu ulama itu sangat bijak, nggak terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan suatu fatwa. Terkadang harus berbarengan dengan pemerintah, karena kalau tidak berbarengan dengan pemerintah justru menciptakan kerusuhan di dalam negara itu sendiri. Ya.
Makanya para ulama mengatakan kalau kita boikot secara pribadi silakan. Tapi untuk menyuruh orang lain ini harus negara, harus pemerintah, karena hukum asal barang tersebut halal. Hukum asal barang tersebut adalah halal. Dan terkadang kita memang dilema. Tapi kalau kita memang sedang butuh dan tidak ada yang lain, ya, maka tidak mengapa seorang membeli dan tidak terlalu memberi efek. Dan jangan diboikot hanya sebagian, tapi sebagian yang lain, tidak sebagian yang lainnya. Karena tidak dipungkiri ada sebagian orang memanfaatkan kondisi ini sebagai trik marketingnya, ya, ujung-ujungnya untuk agar dibeli produk yang lainnya, ya, juga mencakup mobil, ya, iPhone, ya. Ini terkadang sebagian orang keras dengan sebagian produk dalam keadaan dia pakai kendaraan dengan pemilik yang sama-sama mendukung penyerangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya. HP-nya juga milik mereka, ya. Bahkan perusahaan dia juga ada di sana dan sebagainya. Makanya kalau kita ingin mengkritik orang lain, banyak-banyak menilai dan muhasabah diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan sesuatu atas pribadi kita sendiri, maka hukum asalnya seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Allahul musta'an. Dan ini sebagai renungan juga buat kita bahwa kaum muslimin memang lemah dikarenakan jauhnya mereka dari agama Allah Jalla wa'ala. Nah, kaum muslimin lemah hari ini. Sungguh benar apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, akan datang sebuah masa di mana kaum muslimin itu dibantai oleh orang-orang kafir, sebagaimana makanan yang sudah terhidang disantap oleh orang-orang yang memakannya karena lapar. Para sahabat bertanya, min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena kaum muslimin minoritas saat itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kalian tidak minoritas, kalian banyak. Tapi banyaknya kaum muslimin di masa itu seperti banyaknya buih di laut. Tidak salat, tidak puasa, tidak haji dan sebagainya. Dan mayoritas mereka menderita penyakit wahan. Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan benci kematian. Sehingga Allah mencabut kewibawaan terhadap mereka dari hati-hati musuh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan kembali setelah sholat zuhur dan makan siang pada zuhur. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu